Baik, Bapak Ibu memahami ruang lingkup ini terkait dengan apa yang kita ketahui sebagai calon kepala sekolah, sebagai calon pemimpin sekolah, memahami tentang tuntutan dan peran guru abad 21. Nah, artinya apa? Kalau kita tahu persis bagaimana kita paham untuk bekal seorang calon kepala sekolah memahami tentang kompetensi hard skill dan soft skill yang harus dikuasai untuk bisa menerapkan dalam konteks keberagaman sekolah yang nantinya itu Bapak Ibu akan bisa memahami bagaimana untuk literasi digital ini menjadi salah satu pilar. Sekarang ini di era revolusi industri 4.0 dan juga dalam konteks yang sekarang ini penuh dengan keberagaman dan perubahan, Bapak Ibu harus paham betul bagaimana pilar untuk bisa kita memahami dengan artificial intelligence. Artinya apa? Konsep pengembangan diri dalam proses yang diketahui sebagai calon pemimpin sekolah, Bapak Ibu harus bisa mengintegrasikan antara keterampilan yang bersinggungan dengan skill, ya. Maka ada hard skill, ada soft skill, lalu keterampilan yang berkaitan dengan spiritual, lalu keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi sosial, dan keterampilan yang berkaitan dengan pengetahuan. Maka disinilah sebenarnya kompleksitas atau integrasi yang harus Bapak Ibu miliki. Kompetensi-kompetensi ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana Bapak Ibu ini betul-betul bisa memanfaatkan dari beberapa komponen yang tentu saja Bapak Ibu akan bisa satukan. Karena apa? Konteks ini yang harus Bapak Ibu satukan, Bapak Ibu harus padukan antara kualitas karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Jadi Bapak dan Ibu ketika menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu harus menjadi salah satu pilar penopang untuk bisa menunjukkan sikap bagaimana penguatan pendidikan karakter untuk pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan tentu saja itu menjadi komitmen dan kebutuhan Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin sekolah. Ya. Nah, kenapa harus diintegrasikan dengan kompetensi yang berkaitan dengan Formula 4C? Yakni Bapak Ibu memiliki upaya berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, upaya-upaya ini misalnya Bapak Ibu sebagai seorang guru tentu sudah melihat berbagai kompetensi-kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki. Nanti kita lihat juga. Nah, tetapi kesadaran Bapak Ibu memahami Formula 4C ini sebagai bagian keterampilan yang harus dikuasai tentu menjadi salah satu bagian penting untuk bisa melihat bagaimana ini menjadi salah satu upaya yang harus dikuatkan, yang nanti disatukan dengan kompetensi atau kemampuan untuk memahami 6 literasi dasar sesuai dengan apa yang disepakati dengan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 ya, bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar, yakni literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena apa? Bapak Ibu sebagai pemimpin sekolah, Bapak Ibu sebagai calon-calon kaderisasi yang nantinya akan mengantarkan Bapak Ibu guru menjadi kepala sekolah juga seperti Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu 6 literasi dasar ini harus dikuasai. Literasi menulis membaca yang sering saya gaungkan, ayo menulis dan membaca seperti Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kemudian literasi numerik, bagaimana hitung menghitung, kita harus menguasai itu. Bagaimana kita harus menguasai literasi sains, ya, berkaitan dengan keilmuan. Literasi digital terkait dengan artificial intelligence yang bisa kita manfaatkan dalam segala situasi. Bapak Ibu yang sekarang pegang HP, punya Android, Bapak Ibu tinggal misalnya memotret, ya, memotret itu, ambil gambar itu nanti akan kelihatan. Ini apa? Oh, ini terkait dengan hiburan. Oh, ini wilayah kaitannya dengan permesinan. Oh, ini teknologi. Ini apa? Sudah bisa terdetek. Nah, ini menunjukkan bahwa penguasaan apa yang menjadi salah satu bagian literasi digital kita harus kita kuatkan. Nah, oleh karena itu literasi digital ini akan bisa mengantarkan kemampuan kita untuk jelajah literasi digital, JLD. Jadi kita bisa belajar jelajah literasi digital ini dengan semua kompetensi yang kita miliki, dan akhirnya dalam waktu 5 menit kita bisa menjelajahi literasi digital secara maksimal. Nah, juga kita harus menguasai literasi keuangan. Ya, literasi keuangan. Biasanya Bapak Ibu ini kalau terkait dengan literasi keuangan nggak usah diajari, dah kelihatan ya. Apalagi yang warna merah-merah itu ya. Nah, itu nggak usah diajari sudah kelihatan. Oh, ini uang berapaan itu ya. Nah, jadi posisi ini Bapak Ibu pahami betul, termasuk literasi budaya dan kewarganegaraan.
Sehingga komponen-komponen inilah yang menjadi salah satu bagian penting upaya kita untuk melanjutkan berbagai proses pengembangan yang terintegrasi dengan apa? Kurikulum, dengan pembelajaran, dengan perbukuan, dengan penilaian. Ini menjadi salah satu bagian terintegrasi secara utuh. Sehingga teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau jadi kepala sekolah panjenengan harus menunjukkan keteladanan, karena keteladanan itu akan selalu memikat hati, dan keteladanan itu akan menjadi kerinduan. Nah, kerinduan panjenengan sebagai seorang kepala sekolah yang menjadi teladan akan selalu dirindukan oleh guru-guru yang panjenengan pimpin, dirindukan oleh murid-muridnya yang panjenengan pimpin. Dan ini menjadi salah satu bagian terintegrasi dalam sebuah konteks pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu ini kan sebagai kepala sekolah yang nantinya ditugaskan pernah jadi guru. Maka ketika menjadi contoh seorang guru yang profesional, Bapak Ibu bisa menerapkan bagaimana menjadi role model, bagaimana menyusun RPP. Bagaimana RPP yang baik, RPP yang inovatif, RPP abad 21 yang membuat sebuah proses perencanaan pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, yang produktif, dan akhirnya inspiratif. Nah, ini menjadi salah satu bagian yang tentu saja Bapak Ibu juga bisa menjadi sebuah role model. Nah, role model seorang guru kreatif seperti apa? Role model seorang guru yang inovatif seperti apa? Nah, ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajaran yang nantinya bisa memuat HOTS, muat literasi, muat karakter, sehingga integrasi 3 pilar ini menjadi satu kesatuan, dan itu menjadi komponen yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya proses penyusunan perangkat pembelajaran. Dan ini menjadi bagian profesionalisme seorang guru yang hebat dan luar biasa, sehingga nanti bisa mengembangkan sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009 terkait dengan PKG PKB. Nah, disinilah kekuatan Bapak Ibu sebagai sosok kepala sekolah abad 21. Nah, Bapak dan Ibu, kita mengingat sekilas apa toh sebenarnya di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu pahami betul, guru adalah pendidik profesional. Guru adalah pendidik profesional. Lalu tugas utamanya apa? 1, mendidik. Jadi seorang guru itu harus betul-betul mampu mendidik, bukan untuk memandaikan atau meminter ke anak-anak, ya, memintarkan anak-anak bukan, tapi memandaikan juga bukan. Tapi bagaimana kita menjadi teman, menjadi sahabat. Nah, Bapak Ibu menjadi pendidik itu kan yang bisa menjadi sahabat dan teman untuk berdiskusi dan menjadi pendengar bagi anak-anak didik kita. Dan akhirnya kita akan menunjukkan. Jadi yang pertama mendidik, yang kedua mengajar. Mengajar itu berarti memberitahukan, ya, mengajarkan apa yang menjadi titik temu kebaikan, ya. Kemudian membimbing, ya, yang ketiga membimbing. Jadi yang pertama tadi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, yang kedua mengajar, yang ketiga membimbing. Nah, kita harus jadi pembimbing yang baik. Pembimbing yang baik berarti mengetahui apa yang akan dicapai dan dituju, lalu menjadi pendamping yang baik sekaligus menjadi sahabat yang baik dan teman ngobrol, teman mendengar, teman yang siap menjadi pilar pembantu dan juga pelayan prima bagi anak didiknya. Yang keempat mengarahkan. Nih, harus menunjukkan dan mengarahkan pada real yang benar. Yang kelima melatih. Nih, yang kelima melatih. Jadi harus banyak latihan yang dibangun. Nah, kemudian yang keenam menilai, ya, menilai, memberikan penilaian, baik penilaian diri maupun penilaian yang kita lakukan secara proses pembelajaran. Yang keenam mengevaluasi. Nah, mengevaluasi. Jadi, secara prinsip, siapa yang dievaluasi? Yakni peserta didik pada jalur pendidikan formal serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Jadi, itu menjadi kata kunci guru profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1. Jadi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada jalur formal maupun non formal. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, lalu kalau kita lihat guru profesional itu yang seperti apa? Guru profesional itu orang yang memiliki kemampuan, memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru
dengan kemampuan maksimal. Nih, jadi betul-betul memiliki kemampuan dan keahlian khusus. Jadi nggak bisa digantikan oleh misalnya orang lain. Karena apa? Ini memiliki kemampuan khusus, kecakapan khusus yang sudah diuji keahliannya terkait dengan bidang pembelajaran. Nah, oleh karena itu guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai, values, ya, serta membangun karakter, ya, karakter building beserta didik secara berkelanjutan. Jadi kalau kita bukan sekedar transfer of knowledge, mentransfer ilmu, pengetahuan, tapi memiliki fungsi untuk menanamkan nilai-nilai budi luhur kita, nilai-nilai kebaikan, norma-norma kebaikan, serta membangun karakter. Nah ini, membangun karakter building peserta didik secara berkelanjutan, terus menerus, sehingga dari anak usia dini, anak SD, SMP, SMA, SMK, dan nanti sampai di perguruan tinggi, dilanjutkan di perguruan tinggi juga sudah terbentuk dan tinggal melanjutkan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak dan Ibu guru sebagai calon kepala sekolah yang keren dan luar biasa dari Kabupaten Karanganyar, kita lihat bahwa guru itu punya kewajiban yang memiliki kompetensi, kualifikasi akademik S1, S2, S3, minimal S1, ya. Nah, kemudian apa? Memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Nih, kompetensi profesional. Jadi guru memiliki kompetensi profesional, yakni kompetensi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Ini yang harus dicapai, ya. Kemudian yang kedua, pedagogi. Kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik, ya. Dalam proses perencanaan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi kepribadian. Seperti apa? Kompetensi kepribadian itu yang betul-betul mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Sehingga betul-betul guru itu menjadi teladan. Teladan itu selalu memikat hati. Dan disitulah kekuatan kita akan bisa menunjukkan terintegrasi dalam kompetensi sosial. Nah, bagaimana kompetensi sosial itu? Kompetensi sosial ini tentu saja akan bersinggungan bagaimana kita bisa menjadikan diri kita terintegrasi dengan masyarakat untuk selalu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Jadi intinya bagaimana kita mampu mengintegrasikan dengan semua komponen masyarakat di sekitar kita. Nah, memiliki sertifikat pendidik. Nah, Bapak Ibu semua sudah memiliki sertifikat pendidik. Kalau belum, nggak mungkin Bapak Ibu bisa lolos seleksi administrasi untuk menjadi calon kepala sekolah. Oleh karena itu, sertifikat pendidik ini yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, ya. Nah, tugas pokok kepala sekolah sekarang. Tugas pokok kepala sekolah Bapak Ibu sesuai dengan proses yang sudah diterapkan sesuai dengan pencabutan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 dan pemberlakuan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, lalu PP nomor 19 tahun 2017 sebagai perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru, maka Bapak Ibu harus paham betul bagaimana proses ini yang diketahui pada pasal 15 ayat 1. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan atau guru yang mendapatkan tugas tambahan. Nah, ini jadi termaktub dalam pasal ayat 15 ayat 1 dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan ini. Lalu pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan jiwa kewirausahaan, kemudian supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini tupoksinya. Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan. Nah, pemenuhan beban kerjanya tentu Bapak Ibu harus lihat ekuivalennya yang diatur sesuai dengan Permendikbud tentang pemenuhan beban kerja. Nah, ini Bapak Ibu harus paham betul bahwa ketika Bapak Ibu ingin menjadi kepala sekolah, pahami 12 bab dari buku panduan menjadi kepala sekolah. Dari bab 1 mengenai ketentuan umumnya,
bab 2 mengenai persyaratan kepala sekolah, bab 3 mengenai penyiapan calon, bab 4 itu progres, ya, proses untuk pengangkatannya seperti apa, bab 5-nya masa tugasnya, bab 6-nya tentang tugasnya, bab 7 adalah PKB kepala sekolah, bab 8 itu pembinaan karir kepala sekolah, bab 9 penilaian kinerja, bab 10 itu mutasi dan pemberhentian, bab 11 itu ketentuan peralihan, bab 12 itu ketentuan penutup. Jadi paling tidak Bapak Ibu miliki itu dan nanti dibaca. Dan itu menjadi bagian dari upaya untuk kita melek literasi terkait dengan tusingnya kepala sekolah. Lalu beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial. Nih, tugas pokok manajerial Bapak Ibu, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu fokus mengelola, kemudian mengembangkan wirausahanya dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian beban kerja kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Tentu ada poin-poin ini yang Bapak Ibu harus lihat dan ingat. Yang pertama, pengembangan manajerial Bapak Ibu bisa melihat dari menyusun perencanaan, ya, mengembangkan organisasi, memimpin sekolah, mengelola perubahan dan pengembangan, kemudian menciptakan budaya dan iklim sekolah, kemudian mengelola guru dan staf dalam rangka pendaya gunaan, kemudian mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, mengelola peserta didik, dan mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Itu harus terintegrasi menjadi satu kesatuan, ya. Nah, sehingga komponen pengembangan supervisi juga bisa kita lihat merencanakan program supervisi, melaksanakan dan tidak lanjuti. Kemudian yang kaitannya dengan pengembangan jiwa kewirausahaan itu menciptakan inovasi, lalu menciptakan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan. Yang ketiga, memotivasi guru dan tenaga pendidikan. Yang keempat, memotivasi peserta didik. Yang kelima, mengembangkan pengelolaan kegiatan produksi sekolah. Ini targetnya akan menjadi lahan kewirausahaan. Dan tentu itu akan berdampak pada poin manajerial terkait dengan mengelola keuangan sekolah, mengelola ketatausahaan sekolah, mengelola unit layanan khusus, mengelola sistem informasi, memanfaatkan kemajuan teknologi, mewujudkan peningkatan kinerja, dan juga melakukan monitoring. Nah, kalau itu semua Bapak Ibu sudah lakukan, maka ini yang harus Bapak Ibu kenal, bahwa bila terjadi kekurangan guru, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada sekolah. Jadi kalau gurunya ada yang izin, maka Bapak Ibu kan yang mengizinkan. Berarti kan ketika itu guru kurang, Bapak Ibu harus bisa mengambil langkah strategis. Entah guru piketnya yang bertugas atau Bapak Ibu sendiri yang bertugas melaksanakan, ya. Konsep kepemimpinan pendidikan, maka Bapak Ibu lihat bagaimana peran kepala sekolah, sekolah yang efektif dan sekolah tidak efektif. Jadi harapan rata lulus 72%, yang sekolah tidak efektif 28%. Nah, ini harapan ratanya gagal itu 28%, ini 72%. Jadi target-target itu harus kita lakukan upaya pengembangan terintegrasi, ya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu kompetensi kepala sekolah itu terkait dengan kompetensi sekolah bidang kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi kewirausahaan. Dan juga di situ akan menjadi salah satu bagian bagaimana Bapak Ibu memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi, ya. Sehingga 5 kompetensi itu harus Bapak Ibu kuasai, dan manajerial Bapak Ibu akan terukur dan teruji ketika Bapak Ibu sudah nanti menjadi kepala sekolah. Akan menjadi kepemimpinan kependidikan, dan siapa yang dipimpin? Ada guru, ada karyawan, ada siswa. Dan itu semua menjadi salah satu bagian penting bagaimana peran kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kompetensi guru harus dilatih melalui efektivitas pengembangan diri, baik dari kepribadian dan sosialnya, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah dan madrasah, kemudian manajemen sumber daya, kewirausahaan sekolah atau madrasah, supervisi pembelajaran. 6 poin ini yang harus Bapak Ibu ingat untuk dilakukan proses pembelajaran yang berbasis supervisi. Lalu kepemimpinan pembelajaran ini tentu Bapak Ibu harus paham betul bagaimana mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran sebagai upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik. Memimpin para guru agar mengajar lebih baik, yang pada gilirannya dapat memperbaiki prestasi belajar siswanya, ya. Nah, di sini baru kita lihat apa yang katakan Bunder dan Davis. Dimensi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yaitu menetapkan misi sekolah, mengelola program pembelajaran, dan mempromosikan iklim belajar yang positif. Ini yang kita capai, ini yang harus kita lakukan. Kemudian apa? Proses ini harus Bapak Ibu lakukan bagaimana
Kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang memfokuskan menekankan pada pembelajaran yang unsur-unsurnya meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian hasil belajar, penilaian serta pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran dan pembangunan komunitas belajar sekolah. Maka di sini ketika dilakukan, insya Allah akan bisa memberikan dampak yang nyata untuk bisa mengembangkan misi dan tujuannya, mengelola program pembelajarannya, mengembangkan fungsi produksi pendidikan, mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga target ini bisa terwujud dengan merumuskan dan mengartikulasi tujuan pembelajaran, mengarahkan dan membimbing pengembangan kurikulum, lalu pembimbingan yang dilakukan untuk dalam proses untuk melakukan pembimbingan dan perbaikan proses pembelajaran, lalu melakukan evaluasi kinerja guru dan mengembangkannya, dan itu menjadi upaya untuk membangun komunitas pembelajaran, sehingga teman-teman nanti Bapak Ibu bisa melakukan inovasi-inovasi terkait dengan pengembangan literasi atau gerakan literasi sekolah, dan ini bagian upaya kita untuk memberikan layanan prima kepada mahasiswa kita atau kepada siswa kita. Lalu menerapkan karakteristik kepala sekolah yang efektif, kemudian dalam proses itu membangun warga sekolah agar pro perubahan, lalu membangun teamwork atau super team yang kompak, memberi contoh dan inspirasi warga sekolah. Ini yang dilakukan untuk proses penciptaan kulturnya, dan lalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran, lalu menyediakan sebagian besar waktu untuk pembelajaran. Nah, kalau itu semua dilakukan, maka yang terjadi upaya kita sebagai seorang kepala sekolah tentu akan bisa mengintegrasikan antara proses komunikasi, motivasi dan inspirasi, berpikir positif, berpikir kreatif, dan juga feedback yang disampaikan kepada kita. Insya Allah kalau Bapak Ibu melakukan itu semua, maka capaian kita untuk bisa mewujudkan integrasi seorang kepala sekolah yang andal, yang profesional, insya Allah bisa terwujud. Dan Bapak Ibu insya Allah akan turut serta menyinari dunia agar kita menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan Pak Romadi doakan semoga Bapak Ibu menjadi kepala sekolah hebat dan bermanfaat, menjadi kepala sekolah sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, menjadi kepala sekolah bermartabat yang maslahat untuk umat. Tetap semangat, sehat seperti pesannya Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga sukses untuk Bapak Ibu. Bersama saya Muhammad Rahmati Ratulisa, semoga Bapak Ibu selalu sukses untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.